Ultras Lazio tidak menyukai selebrasi Gianluca Mancini pasca derby. Bek Roma itu kedapatan mengibarkan bendera bergambar Lazio dan bergambar tikus di atasnya. Setelah episode ini, Mancini menerima denda dari hakim olahraga Serie A, namun, kejadian tersebut masih jauh dari selesai ketika sekelompok Ultras Lazio dari Curva Nord memasang spanduk dengan pesan yang jelas kepada bek tengah Giallorossi tersebut, "Mancini bajingan Roma." Demikian bunyi spanduk yang dipasang di dekat Ponte Milvio dengan tanda tangan Ultras. Manajer Lazio Igor Tudor memuji musuh bebuyutan timnya, Roma, menyusul kemenangan Giallorossi atas Milan dalam pertandingan Liga Eropa hari Kamis. Setelah kemenangan terakhir Lazio atas Salernitana, Tudor berbicara tentang kemajuan Biancocelesti di bawah masa jabatannya, setelah menghadapi tim seperti Juventus dan Roma. "Kami menghadapi Juventus 2 kali dan kemudian Roma yang, kemarin, memainkan pertandingan hebat di San Siro dan pantas menang," kata Tudor kepada DAZN penuh waktu. "Jalan yang kami ambil adalah jalan yang benar. Saya melihat kelompok yang ingin tetap bersatu dan bekerja dan ada keseimbangan yang tepat antara penguasaan bola, non-penguasaan, dan kualitas menyerang." Mantan bos Roma Fabio Capello memberikan pujian yang tinggi kepada Daniele De Rossi setelah kemenangan Giallorossi atas Milan di San Siro pada Kamis malam. Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Capello menggarisbawahi kualitas yang paling dia hargai dalam keahlian De Rossi sebagai pelatih kepala. De Rossi adalah pesepak bola luar biasa dengan kecerdasan taktis yang unggul dan saya tidak terkejut bahwa hari ini dia mendapatkan hasil seperti ini sebagai seorang manajer, kata Capello. "Apa yang paling saya sukai dari dia sebagai pelatih? Pragmatismenya. Roma asuhannya sangat terlibat dalam beberapa aspek di setiap pertandingan, seperti beberapa hari yang lalu melawan Milan. Mereka fokus untuk memenangkan semua duel. Dan kemudian Anda dapat melihat bahwa, selain sangat cerdas secara taktik, dia adalah seseorang yang rajin belajar. Anda dapat mengatakan bahwa dia tahu persis bagaimana menghadapi Milan karena dia telah mempelajarinya dengan sangat cermat." Mantan bek Inter dan Italia Marco Materazzi memberikan wawancara panjang lebar kepada La Gazzetta dello Sport di mana dia membahas secara rinci persahabatannya dengan Gianluca Mancini dari Roma. Materazzi diwawancarai sehubungan dengan performa mengesankan Mancini baru-baru ini termasuk gol untuk memenangkan Derby della Capitale dan mengamankan kemenangan di leg pertama perempat final Liga Eropa atas Milan. "Saya tidak terlalu sering mengiriminya pesan, saya rasa itu tidak perlu. Terutama jika Anda memiliki hubungan seperti kami, solid, penuh rasa hormat dan kasih sayang, dibangun selama bertahun-tahun. Saya senang dengan jalan yang dia lalui, dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Dia tidak disukai di lapangan. Itulah karakter, sesuatu yang sulit diubah. Namun Anda menjadi dewasa seiring berjalannya waktu dan mampu memperbaiki kesalahan tertentu adalah tanda kecerdasan. Namun, jangan bicara kepada saya tentang bendera yang dikibarkannya setelah memenangkan derby, itu hanya lelucon yang berakhir di sana, tidak ada gunanya memperkuat episode itu. Dan saya akan mengatakan hal yang sama bahkan jika ada pemain Lazio yang melakukan hal itu padanya. Kesamaan antara dia dan aku. Kami berdua tidak menghindar dari momen ini dan tidak takut pada siapapun. Saya berkaki kiri dan dia berkaki kanan, saya lebih teknis dan dia lebih cepat, katakanlah kita bisa saling melengkapi dengan baik jika dipasangkan di tengah. Bersama Jose Mourinho, dia berada di lapangan meski hanya dengan satu kaki dan pantas mendapatkan ban kapten. Dia adalah tipe pemain yang akan memberikan segalanya terlepas dari siapa yang ada di sekitarnya. Manajer Udinese Gabriele Cioffi meninjau pertandingan hari Minggu dengan Roma. Dalam konferensi pers hari ini, Cioffi membahas apa yang diperlukan timnya untuk mengimbangi pasukan Daniele De Rossi. "Setelah kalah dari Inter kami harus bangkit kembali dengan kekuatan dan kesadaran. Jika Anda terlalu banyak berpikir, Anda selalu mencari alasan untuk tidak melakukan apa yang seharusnya. Untuk besok kami berpikir bahwa dengan memberikan 180% kami dapat memperoleh hasil yang positif.
Saya tahu Roma akan datang ke sini dan akan menghormati kami sepenuhnya sebagai lawan yang sah. Tambah Ciovi. Dengan Mourinho, Roma lebih langsung, memiliki kepadatan pertahanan yang lebih tinggi. Dengan De Rossi mereka lebih banyak menggiring bola, bermain lebih berani dengan pola umpan yang jelas. Saya memperkirakan perputaran relatif untuk Roma, meskipun mereka memiliki pertandingan penting di Liga Eropa melawan Milan dan kemudian pertandingan langsung melawan Bologna. Jadi ya, saya berharap mereka akan melakukan rotasi tetapi tidak terlalu banyak. Newcastle United menang telak 4-0 atas tamunya Tottenham Hotspur. Bermain di kandang sendiri, Newcastle berhasil bermain baik. Di awal babak pertama kedua tim menampilkan permainan seimbang sebelum Isak menyarangkan gol pertama menit ke-30. Berselang 2 menit Gordon membuat Newcastle unggul 2 langkah. Menit 32. Skor itu bertahan jeda babak pertama. Di babak kedua berjalan 6 menit Isak kembali cetak gol, Newcastle menjauh 3-0. Tottenham mencoba mengejar segala upaya mereka mental, dan dihukum oleh Solskjaer menit 87, menambah penderitaan tim tamu. Kalah dan pulang tanpa poin, Tottenham Hotspur di peringkat 6 klasemen sementara Liga Inggris. Sementara itu Manchester City berpesta 5 gol berbalas 1 di Etihad Stadium. Menghadapi Luton, Manchester City membuka gol menit kedua. Setelah itu Manchester City gagal cetak gol di babak pertama, sejumlah peluang terbuang, skor 1-0 bertahan. Di babak kedua Kovacic berhasil menambah jarak dengan golnya menit 64. Erling Haaland akhirnya kembali cetak gol melalui sepakan penalti menit 76. Kedudukan menjadi 3-1 saat Luton berhasil curi gol Burkley menit 81. Dan Manchester City menutup pertandingan menjadi 5-1 setelah Gvardiol menyarangkan gol pamungkas menit 92. Menang 5-1, Manchester City terus bersaing dengan Liverpool dan Arsenal di perburuan gelar musim ini. Saudara tirinya Manchester Biru, yaitu Manchester Merah, bertandang ke Bournemouth. Bermain tandang, MU nyaris kalah setelah di babak pertama tertinggal 2-1. Gol Bournemouth dicetak Solanke ke-16, dan dibalas oleh Bruno Fernandes menit 31, skor 1-1 tak bertahan lama karena Kluivert mencetak gol menit 36. Dan membuat tuan rumah unggul 2-1. Di babak kedua MU bisa mengejar dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Kembali Bruno Fernandes cetak gol dari titik putih menit 64. Skor 2-2 menjadi skor akhir pertandingan ini. Bruno Fernandes